Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas akuntansi 19C Universitas Muhammadiyah Makassar, akan menjelaskan mengenai 3 materi. Yang pertama yaitu aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperlakuan, yang kedua aspek keperlakuan pada desentralisasi, dan yang terakhir yaitu aspek keperlakuan pada prinsip akuntansi yang berterima umum. Teori kontingensi akuntansi manajemen telah menjadi semakin samar saat ini, tetapi tetap memberikan beberapa kontribusi yang berarti. Dengan mensurvei pengembangan dan isi dari teori kontingensi, ditemukan bahwa teori kontingensi telah didasarkan pada model yang disampaikan secara tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan model yang didasarkan pada gagasan pengendalian dan efektivitas organisasi sehingga memberikan arahan yang tepat untuk penelitian mendatang yang perspektif dan kumulatif. Selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan teori kontingensi? Teori kontingensi adalah pendekatan untuk mempelajari perilaku organisasi di mana penjelasan yang diberikan adalah bagaimana faktor-faktor kontingen seperti teknologi, budaya, dan lingkungan eksternal mempengaruhi desain dan fungsi organisasi. Adapun manfaat rumusan teori kontingensi yang dapat dirasakan adalah bagaimana mendesain organisasi berdasarkan ketidakpastian lingkungan dan ukuran organisasi. Selanjutnya yaitu munculnya perumusan kontingensi. Alasan yang menjadi pertimbangan utama dalam mengadopsi teori kontingensi akuntansi manajemen adalah untuk digunakan sebagai alat yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan hasil riset empiris. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam meninjau dan memahami jenis hipotesis yang telah dikemukakan untuk menjelaskan penemuan yang kontradiktif. Alasan lainnya juga menjelaskan bahwa pekerjaan jenis ini tidak dengan sendirinya mencakup perumusan kontingensi yang semakin cepat. Diperlukan pengembangan paralel dalam teori organisasi untuk mengembangkan penjelasan yang penting. Selanjutnya yaitu mengenai efek teknologi. Variabel kontingensi terpanjang dan yang paling sederhana digunakan dalam akuntansi manajemen adalah teknologi produksi. Jenis teknik dan proses produksi yang berbeda, misalnya produksi dalam unit, dalam batch dengan ukuran kecil, dalam batch dengan ukuran besar, dan produksi massal, telah mempengaruhi desain sistem akuntansi internal. Yang kedua, efek struktur organisasi. Hapwood membedakan antara batasan anggaran, yaitu situasi di mana penggunaan informasi akuntansi dalam anggaran menjadi satu-satunya faktor yang paling penting dalam evaluasi atasan terhadap bawahan, dan kesadaran laba, yaitu gaya yang juga mempertimbangkan efektivitas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Studi Hapwood menunjukkan bahwa gaya batasan anggaran bersifat kaku. Selanjutnya itu efek lingkungan. Dengan membedakan antara operasi atau lingkungan di mana adalah sulit bagi seseorang manajer untuk menunjukkan laba akuntansi, dan operasi liberal di mana lingkungan adalah relatif lebih mudah untuk memelihara operasi yang menguntungkan. Dapat ditujukan bahwa manajer senior menggunakan informasi anggaran untuk mengevaluasi pencapaian manajerial yang sangat berbeda dalam kedua situasi tersebut. Selanjutnya yaitu dasar kontingensi dan hubungannya. Teori kontingensi akuntansi manajemen dapat mengidentifikasi sejumlah perbedaan atau jenis variabel. Misalnya, teori ini mengemukakan bahwa kerangka yang terdiri atas yang pertama lingkungan, yang kedua organisasi, dan yang ketiga gaya pengambilan keputusan. Lebih lanjut, teori kontingensi memiliki 3 hal penting dalam ketidakpastian yang terdiri atas yang pertama lingkungan, yang kedua saling ketergantungan, dan yang terakhir faktor internal. Selanjutnya yaitu 2 variabel lainnya yang terkait teknologi dan lingkungan. Literatur yang relevan dengan penjelasan ini merumuskan 4 jenis variabel kontingensi yang terdiri atas yang pertama itu variabel sosial, yang kedua variabel lingkungan perusahaan, yang ketiga atribut organisasi, dan yang terakhir karakteristik pengguna dan sumber informasi lain. Selanjutnya yaitu isi teori kontingensi. Yang pertama, studi empiris. Studi empiris menjelaskan kekurangan sejumlah pertimbangan. Pertama, dibuat hipotesis yang variabel independen dan variabel dependen, hanya berdasarkan persamaan umum antar studi. Yang kedua, operasionalisasi variabel dilakukan dengan mengukur sejumlah besar variabel relevan yang potensial untuk kemudian menguranginya dengan menggunakan alat statistik seperti teknik statistik guna memungkinkan dilakukannya riset kumulatif.
Yang kedua, perumusan teoritis. Secara ringkas, titik berat masalah teoritis dan empiris yang ditinjau di sini bersumber pada literatur teori organisasi, lingkungan, dan teknologi. Bagaimanapun, menggambarkan apa yang mempengaruhi struktur organisasi pada gilirannya akan memengaruhi perancangan sistem informasi akuntansi. Dengan demikian, tidaklah mengejutkan bahwa kekurangan teori organisasi juga disatukan ke dalam teori kontingensi ini. Selanjutnya itu kerangka evaluasi teori kontingensi. Format kerangka kontingensi yang lebih rumit perlu menggunakan desain sistem informasi akuntansi. Di sini variabel kontingensi dianggap sebagai faktor di luar pengendalian organisasi. Walaupun diketahui bahwa organisasi dapat mencoba untuk memengaruhi variabel eksogen, misalnya peraturan dalam pemerintah, variabel itu dalam pengawasan organisasi dianggap sebagai variabel kontingensi yang dipergunakan dalam pengendalian organisasi. Organisasi menyesuaikan kontingensi dalam mengatur faktor yang dapat mengendalikan ke arah wujud yang sesuai harapan sehingga mendorong ke arah pencapaian efektif. Bagaimanapun penting untuk dicatat bahwa tingkat pencapaian potensial mungkin juga dipengaruhi oleh variabel lingkungan yang sekaligus merupakan variabel kontingensi untuk pengendalian. Selanjutnya itu implikasi untuk riset akuntansi sebagai bahan dari sistem pengendalian. Studi efektivitas sistem informasi akuntansi manajemen berhubungan dengan studi sebagai mekanisme pengendalian yang digunakan untuk organisasi untuk mempengaruhi perilaku anggota dan hubungan dengan lingkungan eksternal. Sulit untuk memisahkan pengaruh sistem informasi akuntansi dari pengendalian lainnya. Semuanya bertindak sebagai paket dan harus ditaksir bersama. Fakta ini akan memperluas lingkup tentang penyelidikan dan pengindikasian cakupan efektivitas pengendalian dalam daftar penyusunan pengendalian. Sistem imbalan adalah suatu penghilang terkemuka. Selain itu, jenis pengendalian berbeda dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Mekanisme pengendalian untuk berbagai tujuan akan menjadi sulit jika tidak mungkin untuk mengisolasikan dampak dari alat pengendalian spesifik. Mungkin riset awal strategi untuk mengidentifikasi kombinasi pengendalian terutama ditujukan untuk keadaan tertentu. Selanjutnya itu efektivitas organisatoris. Penggunaan kerangka pengendalian menguatkan peran efektivitas organisasi dan perhatian pada sasaran hasil organisasi. Sasaran hasil adalah suatu bagian penting dari kerangka kontingensi. Selain satu variabel kontingensi yang mungkin mempengaruhi sifat alami sistem akuntansi yang membentuk ukuran perbandingan dengan dampak dalam bentuk pengendalian berbeda yang harus dievaluasi. Dalam rangka mengasosiasikan sistem akuntansi dan kontingensi tertentu, harus dibuat pedoman mengenai dampak sistem akuntansi dalam membantu pencapaian organisasi. Materi selanjutnya itu metodologi riset. Pendekatan kontingensi berhadapan dengan struktur alat pengendalian yang saling berhubungan, di mana sistem informasi akuntansi merupakan satu kesatuan, membentuk suatu pengendalian organisasi yang teratur. Sebagian besar dibuat hipotesis variabel yang memengaruhi desain sistem informasi akuntansi untuk menjelaskan perbedaan struktur organisasi. Keadaan ini tidak realistis untuk metode analisis statistik yang tidak menguraikan pola teladan interaksi secara kompleks. Peneliti harus mempunyai keterlibatan semakin dekat dalam pengembangan hipotesis seperti hubungan organisasi. Selain itu, hubungan sebab akibat yang menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan asosiasi, di mana interaksi variabel diamati dari waktu ke waktu, sehingga menjadi lebih dihargai dibandingkan studi lintas bagian. Studi longitudinal yang mampu menjelaskan proses di mana sistem. Materi selanjutnya itu aspek keperilakuan pada desentralisasi. Selanjutnya yaitu pengertian desentralisasi. Definisi yang paling populer dari desentralisasi adalah definisi yang diberikan oleh H.A. Simon. Organisasi administratif adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah. Definisi desentralisasi dari sudut pandang keperilakuan yaitu desentralisasi sebagai suatu sistem yang mendorong sebagai manajer dalam suatu hierarki yang untuk berpikir dan bertindak secara independen sementara pada saat yang bersamaan merupakan bagian dari tim.
Selanjutnya yaitu lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Alasan yang dibutuhkan desentralisasi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan strategis jangka panjang dan bukan terlibat dalam keputusan operasi. Hal ini berarti penggunaan yang lebih baik atas waktu manajerial yang sangat berharga. Yang kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respons secara cepat dan efektif terhadap masalah, karena mereka yang berada paling dekat dengan masalah atau manajer lokal memiliki informasi yang paling baik sehingga dapat memberikan respon lebih baik terhadap kebutuhan lokal. Yang ketiga, sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Keputusan yang tersentralisasi mungkin lebih inferior dibandingkan dengan keputusan yang dibuat secara lokal dalam sistem yang terdesentralisasi. Yang keempat, desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang lebih baik bagi manajemen puncak di masa depan. Dan yang terakhir, desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi sehingga merupakan suatu alat motivasi yang kuat bagi manajer. Selanjutnya yaitu memilih struktur. Pilihan atas struktur desentralisasi yang sesuai membutuhkan dua keputusan inti. Yang pertama, bagaimana membagi tugas atau keputusan dalam suatu organisasi, dan yang kedua, sistem akuntabilitas seperti apa yang sebaiknya diterapkan terhadap sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan berbagai tugas atau keputusan. Yang kedua yaitu pembagian tugas atau keputusan. Jenis fungsional atau divisional dari struktur organisasi mencerminkan dua cara berbeda untuk membagi tugas atau keputusan dalam organisasi. Struktur fungsional membagi organisasi sepanjang lini fungsi utama seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan seterusnya. Struktur tersebut adalah sesuai untuk mengeksploitasi skala ekonomi karena orang-orang berspesialisasi dalam fungsi tersebut. Selanjutnya itu merencanakan akuntabilitas sumber daya. Langkah kedua dalam memilih struktur adalah merencanakan sistem yang sesuai untuk akuntabilitas sumber daya pada berbagai subunit fungsional, produk atau wilayah. Biasanya struktur akuntabilitas sumber daya mengikuti logika dari distribusi fisik aktivitas dan keputusan yang dicapai oleh penciptaan subunit. 4 jenis unit akuntansi sumber daya yang dikenal dalam literatur terdiri atas: yang pertama pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga pusat laba, dan yang terakhir pusat investasi. Selanjutnya itu aspek keperilakuan pada prinsip akuntansi yang berterima umum. Akuntansi dipraktikkan dalam suatu kerangka yang implisit. Kerangka ini dikenal sebagai prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dapat menjadi syarat-syarat bagi keputusan manajer serta juga sebagai ukuran kinerjanya. Sayangnya, hal ini tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan. Sejumlah prinsip telah menimbulkan bias sehingga justru memotivasi manajer pada lingkungan tertentu untuk mengadopsi dengan keinginan untuk mendapatkan prinsip alternatif yang dapat mencerminkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Selain itu, prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum lainnya mungkin membuat manajer mengadopsi kebijakan operasi khusus walaupun kebijakan tersebut mungkin tidak tepat. Selanjutnya itu prinsip akuntansi yang dapat diterima umum kecil versus prinsip akuntansi yang dapat diterima umum besar. Berkaitan dengan perbedaan di antara pengguna, masalahnya adalah bagaimana untuk mengidentifikasikan. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang nyata antara kebutuhan pengguna laporan keuangan perusahaan publik dengan pengguna laporan keuangan private? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang nyata di antara pengguna mengenai derajat kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan private sebagai sumber informasi? FASB menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk melayani kebutuhan pengguna laporan keuangan secara umum dan bukan kebutuhan khusus bagi pengguna tertentu. Selanjutnya itu kebijakan perubahan metode akuntansi. Perusahaan membuat perubahan metode akuntansi sebagai bagian dari kebijakan akuntansinya. Literatur akuntansi menjelaskan perubahan-perubahan dalam prinsip dan estimasi akuntansi dalam hal keinginan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, Badan Pengatur Akuntansi telah mencoba membatasi keleluasan manajemen dalam menggunakan
perubahan metode akuntansi guna meningkatkan atau menurunkan laba bersih. Selanjutnya itu kebutuhan untuk mempertimbangkan implikasi keperlakuan. Tujuan dari akuntansi dan profesi manajemen adalah mengeliminasi praktik yang memberatkan dan menciptakan sekumpulan prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang akan memotivasi manajer untuk membuat keputusan ekonomi yang kuat. APB masuk untuk memperbaiki keputusan-keputusan dengan memutuskan pendekatan berdasarkan metode alokasi komprehensif, tetapi hal ini dilakukan berdasarkan latar belakang pembukuan. Selanjutnya itu efek samping, potensi implikasi motivasional yang tidak diinginkan dari metode arus atau flow terhadap akuntansi pajak meluas pada banyak keputusan akuntansi dan pajak menciptakan perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan biaya untuk tujuan pajak dan untuk tujuan pembukuan. Selanjutnya potensi kuat. Profesi akuntansi harus dilanjutkan pekerjaannya dalam mengurangi dorongan penyalahgunaan metode akuntansi. Selain itu, profesi akuntansi harus mengeliminasi praktik yang tidak dapat dibenarkan oleh lingkungan berbeda. Selanjutnya itu analogi kontrol manajemen. Laporan keuangan kepada pemegang saham menampilkan informasi output sistem publik untuk mengontrol tindakan manajerial. Pertama, perbedaan operasi utama antara aspek motivasional sistem kontrol manajemen internal dengan sistem pelaporan perusahaan terletak pada siapa yang menentukan sasaran yang akan dicapai sistem tersebut. Selanjutnya itu sistem kontrol manajemen digunakan secara internal oleh manajemen puncak perusahaan memahami untuk mengomunikasikan, mengukur, dan memengaruhi tindakan manajerial unit operasinya. Selanjutnya itu elemen kunci dari sistem kontrol manajemen adalah standar di mana kinerja aktual diukur. Hubungan ini menciptakan sistem kontrol manajemen kinerja per lembar saham merupakan ukuran besar dari kinerja. Hal ini memengaruhi perilaku manajerial melalui dua cara. Yang pertama, cara dengan mana korporasi dikapitalisasi. Yang kedua, cara dengan mana keputusan-keputusan akuntansi dan ekonomi dibuat dalam menciptakan dan menghitung laba. Selanjutnya itu kemajuan terbaru. Selanjutnya ke anak perusahaan tidak dikonsolidasi. Opini APB nomor 10 yang merupakan amandemen terhadap akuntansi research bulletin nomor 51 menguras bias motivasional yang melekat pada prinsip konsolidasi yang sama. Selanjutnya itu kerugian dan laba luar biasa. Laba bersih akan mencerminkan seluruh pos keuntungan dan kerugian yang diakui selama periode tersebut, kecuali untuk pos-pos di mana benar-benar dilakukan penyesuaian sebelum laba periodik perusahaan dihitung. Selanjutnya itu saham biasa ekuivalen. Opini nomor 9 dan nomor 15 menghasilkan dorongan bagi manajer untuk memberikan efek konvertibel khususnya pada saat penerbitan ekuitas dengan saham biasa. Namun sejak akhir tahun 1968, SEC mengatakan bahwa perhitungan laba per saham aktual dari korporasi harus dimasukkan seluruh kelas saham biasa yang beredar. Seluruh efek beredar dengan hak dividen yang sama dengan saham biasa dan seluruh efek yang dihasilkan terutama dari nilai konversi atau yang memiliki karakteristik pemegang saham. Selanjutnya yaitu pengumpulan retroaktif. Opini nomor 10 tidak membuang insentif akuntansi untuk akuisisi, tetapi hal ini mengurangi kekuatan dari insentif tersebut. Opini nomor 10 merekomendasikan untuk menunjukkan efek pooling terhadap tren laba perusahaan. Mungkin perlu disediakan rekonsiliasi antara nilai berlaba sebelumnya dengan nilai yang dilaporkan sekarang. Materi selanjutnya itu area yang menjadi perhatian sekarang. Terdapat sejumlah praktik akuntansi yang mempunyai karakteristik perilaku yang tidak diinginkan karena praktik-praktik tersebut dapat mengondisikan keputusan manajerial dengan cara yang menghasilkan pengukuran kinerja yang menyesatkan. Menyatukan kepentingan. Ciri penting dari tren merger dan akuisisi perusahaan adalah praktik akuntansi pooling of interest. Penanganan ini digunakan untuk merger melalui pertukaran saham ekuitas dari dua perusahaan ukuran yang sama. Kekuatan dari intensif pooling naik secara signifikan ketika orang mempertimbangkan disinsentif yang melekat pada anggapan akuntansi bahwa biaya dari program seperti penelitian dan pengembangan serta pengembangan baru dan pemasaran tidak dikapitalisasi.
Selanjutnya itu pendanaan di luar neraca. Fakta yang signifikan dalam pertumbuhan perusahaan sewa guna adalah praktik akuntansi yang tidak mengharuskan penyewa untuk mengapitalisasi pembayaran sewa mendatang dan menampilkannya sebagai kewajiban pada neraca. Metode pendanaan di luar neraca adalah menciptakan anak perusahaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menangani pendanaan hutang melalui penjualan kredit. Anak perusahaan ini tidak harus dikonsolidasikan dengan induk perusahaannya dalam laporan keuangan publik. Selanjutnya itu perlindungan melalui pengungkapan, memungkinkan untuk mengurangi potensi dari implikasi perilaku yang tidak diinginkan dari kasus sebelumnya dengan ketentuan pengungkapan yang berhubungan. Hal ini berlaku jika analisis sekuritas dan pemegang saham memahami secara penuh praktik akuntansi yang terlibat dan secara eksplisit melakukan penyesuaian terhadap pengaruh metode akuntansi terhadap laba perusahaan dan melakukan evaluasi. Selanjutnya itu perlindungan melalui pengungkapan, memungkinkan untuk mengurangi potensi dari implikasi perilaku yang tidak diinginkan dari kasus sebelumnya dengan ketentuan pengungkapan yang berhubungan. Hal ini berlaku jika analisis sekuritas dan pemegang saham memahami secara penuh praktik akuntansi yang terlibat dan secara eksplisit melakukan penyesuaian terhadap pengaruh metode akuntansi terhadap laba perusahaan dan melakukan evaluasi. Selanjutnya itu pengendalian internal. Contoh pengendalian internal yaitu yang pertama, terdapat sedikit perusahaan yang mengungkapkan kapitalisasi sewa guna usaha pada laporan keuangan publiknya, meskipun sebagian besar dari perusahaan tersebut menuntut manajer divisional untuk mengkapitalisasi sewa guna usaha pada laporan divisional. Yang kedua, beberapa perusahaan memperbolehkan manajer divisi untuk mengkapitalisasi biaya penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, untuk alasan serupa sejumlah perusahaan menggunakan depresiasi dipercepat untuk tujuan internal. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan memberi kredit kepada divisi untuk kredit pajak investasi yang mengalir dari investasi mereka. Selanjutnya itu contoh kasus dari perusahaan Toshiba. Sebuah skandal melibatkan top manajemen dari Toshiba Corporation sejak laporan audit penginvestigasian resmi dirilis 2 bulan setelah komite yang diketuai Koichi Ueda dan beranggotakan beberapa pakar akuntansi Jepang menginvestigasi Toshiba dan sampai pada kesimpulan telah terjadi penyimpangan. Pada 21 Juli 2015, 8 dari 16 petinggi Toshiba yang terlibat skandal akuntansi resmi mengundurkan diri, termasuk diantaranya Presiden Direktur Hisao Tanaka, Wakil Presiden Norio Sasaki, dan Chief Executive Atsutoshi Nishida. Analisisnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak akuntan Toshiba adalah pemalsuan laporan keuangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kode etik yang mengatur akuntan. Dalam prinsip etika profesi akuntansi, seseorang profesional akuntan wajib berintegritas tinggi sehingga mampu memelihara kepercayaan publik terhadap dirinya. Guna mempercantik kinerja keuangannya, Toshiba melakukan berbagai cara baik mengakui pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya pada prinsip tertentu, namun dengan metode yang menurut investigator tidak sesuai prinsip akuntansi, seperti menggunakan cash base ketika pengakuan provisi yang seharusnya dengan metode akrual, memaksa supplier menunda penerbitan tagihan meski pekerjaan sudah selesai, dan lain semisalnya. Sekian penjelasan materi yang sempat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.